Guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian penonton setia Sakahayang? Sudah kangen dong dengan film Jojombian dan Rarabiesan? Oke lah, karena kali ini Sakahayang akan membahas sebuah film wabah yang menegangkan berjudul Rek 4 Apokalips tahun 2014. Kenapa langsung yang keempat? Ya karena Rek 1-3 sudah pernah dibahas. Tapi meskipun kalian belum nonton sequel sebelumnya, dijamin tidak masalah karena film ini bisa dikatakan cukup independen. Oke lah, daripada kelamaan mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Sequel lanjutan ini diawali dengan diperlihatkannya tim SWAT yang ditugaskan untuk meledakkan sebuah apartemen yang seluruh penghuninya telah terinfeksi virus rabies mematikan. Setelah memasang beberapa bom tempel, mereka pun diminta untuk segera keluar. Tanpa diduga, pasukan ini diserang oleh beberapa penghuni yang terinfeksi, hingga membuat salah satu dari mereka terkena gigitan. Melihat wajah Ucup semakin pucat, dengan berat hati ia harus dieksekusi sebelum menjadi beringas. Namun tak cukup sampai di situ, si botak pun ternyata sudah tergigit. Saat waktu semakin mepet, Gusman yang mendengar suara Kewes meminta tolong berniat untuk mengeceknya. Namun untuk berjaga-jaga, Gusman meminta Lukas untuk keluar terlebih dulu. Oh, ternyata Kewes ini merupakan si reporter bernama Angela yang menjadi tokoh utama di sequel pertama. Lalu, film Rek 4 pun baru dimulai. Singkat cerita, Angela pun panik saat dirinya sudah terikat di ruang penelitian rahasia. Di saat itu pula, seorang dokter bernama Ginar berniat mengambil sampel darah Angela. No pasa nada. Setelah mendapatkan sampel darah Angela, Ginar langsung menyerahkannya pada seorang dokter sepuh bernama Richard untuk dilakukan pemeriksaan. Kembali pada Angela, ia yang mempunyai ide berniat untuk kabur dengan melakukan sedikit gimik kesakitan. Melihat Angela kabur, si penjaga langsung menyalakan alarm darurat dan melakukan perburuan pada Angela. Namun sungguh suwe, Angela dan prajurit Gusman yang kebetulan berada di tempat ini harus terkepung. Sesaat kemudian, Dr. Richard meminta Angela untuk tenang karena setelah pemeriksaan darah saat ini ia dinyatakan bersih dari infeksi. Hingga setelah Angela dibawa pergi, Richard menjelaskan pada Gusman jika saat ini mereka sedang berada di kapal isolasi. Karena setelah insiden di apartemen, mereka yang tak ingin ambil resiko harus melakukan karantina pada Gusman dan Angela. Kemudian, Richard meminta Kapten Pitak bernama Ortega untuk mengajak Gusman berkeliling kapal. Sesampainya di ruang kemudi, Ortega memperkenalkan seorang navigator sepuh bernama Goro. Hingga di tengah perbincangan, Gusman diberitahu jika saat ini mereka sedang menuju sebuah pulau karantina di wilayah kidul Meksiko. Apalagi sejak wabah rabies ini menyebar, pemerintah pusat mewajibkan karantina pada siapa saja yang bersentuhan langsung dengan seseorang yang terinfeksi.
Sesaat kemudian, si bewok bernama Nick langsung kikuk saat ketahuan mengintip Angela yang sedang berganti skin, di mana Nick ditugaskan Dr. Richard untuk meneliti lebih lanjut tentang rekaman yang dibawa oleh Angela ketika insiden di apartemen terjadi. Mereka pun memberitahu jika dulunya Angela adalah seorang reporter TV yang mengalami kesuwean setelah ia mengikuti skuad damkar ke apartemen yang para penghuninya sudah terinfeksi. Di kantin kapal, Lucas yang merupakan partner Guzman juga harus menjalani karantina di kapal ini setelah misi penghancuran apartemen. Hingga saat Guzman datang, ia pun senang karena rekannya ini terlihat sehat walafiat. Padahal ia mengira Guzman akan modar setelah mencoba menjadi seorang pahlawan. Lantas Guzman berkata, jika ketika itu ia menemukan seorang reporter wanita yang selamat dari kejadian tragis di apartemen itu. Di malam harinya, Guzman dan Nick terlihat mengecek isi rekaman Angela ketika malam naas itu terjadi. Namun di tengah pengecekan, Nick langsung memperlihatkan pantauan CCTV di mana di kapal ini sebenarnya terdapat sebuah lab rahasia yang dijaga ketat oleh prajurit khusus. Ia pun curiga Dr. Richard melakukan penelitian rahasia, apalagi ia sempat melihat banyak kandang yang berisi monyet-monyet rabies. Mendengar hal itu, Guzman yang penasaran berniat untuk menyelidikinya. Di keesokan harinya, seorang epic chef bernama Saprol terlihat sibuk memasak daging domba untuk konsumsi para awak kapal. Sementara di ruang kemudi, Guzman terlihat mengajak Angela untuk berkenalan dengan Kapten Ortega, Goro, dan juga Nick. Hingga sesaat kemudian, Angela pun penasaran dengan apa yang dikerjakan oleh Nick. Lantas Nick berkata jika ia sedang berusaha meneliti rekaman Angela ketika terjebak di apartemen bersama para warga yang terinfeksi. Melihat hal itu, Angela yang mengalami amnesia seketika syok dengan apa yang telah ia alami. Kemudian scene beralih pada Richard, seketika ia pun syok saat mengetahui objek penelitiannya tiba-tiba menghilang. Kembali pada Saprol, ia pun heran saat mendengar suara Citel yang brong-brang dengan sendirinya. My God, Saprol pun panik saat ia tiba-tiba diserang oleh seekor monyet yang terinfeksi. Dan rupanya, monyet ini adalah objek percobaan Richard yang terlepas. Sesaat kemudian, Goro pun heran dengan Saprol yang belum juga menyelesaikan pekerjaannya. Lantas sambil mencicipi masakan, Goro pun tidak menyadari jika saat ini Saprol telah terinfeksi rabies. Singkat waktu, Lucas pun heran dengan seorang emak-emak bernama Maria yang tidak memakan makanannya. Lantas Maria berkata jika saat ini dirinya hanya ingin memakan mie doer level setan. Mendengar hal itu, Lucas yang baik hati bergegas pergi ke dapur. Setibanya di dapur, Lucas pun heran saat melihat Saprol yang sedang pelangap-pelongo dalam gudang makanan. Betapa syoknya Lucas saat melihat Saprol telah terinfeksi. Sesaat kemudian, Lucas yang panik meminta Guzman untuk jangan memakan makanan yang dibuat Saprol, karena saat ini Saprol telah terinfeksi. Sementara di ruang kemudi, Goro yang telah mencicipi makanan Saprol terlihat mulai mengalami infeksi. Kembali ke dapur, melihat Saprol terinfeksi, Richard pun berniat menguji serum buatannya. Rupanya, saat ini Richard dan timnya sedang mengembangkan serum penawar virus rabies. Dirasa akan berhasil, Guzman berusaha membantu dengan menggunakan pistol ngerenyed.
Namun bukannya membaik, serum tersebut malah membuat Saprol semakin menggila. Di saat itu pula, Nick pun syok parah saat melihat CCTV di mana orang-orang mulai mengalami infeksi rabies. Beberapa saat kemudian, Guzman mengajak semua orang untuk pergi menemui Ortega. Tapi sebelum itu, mereka berusaha mencari sesuatu yang bisa dijadikan senjata. Di tengah perjalanan, mereka pun panik saat mendengar suara yang mendekat. Dirasa situasi semakin kacau, Guzman mengajak mereka untuk bergegas. Es por aquí, vamos. Ya casi estamos, son solo. Untung saja mereka pun masih bisa melawan dengan amunisi yang pas-pasan. Namun di tengah kepanikan, mereka pun heran dengan emak Maria yang hilang entah kemana. Khawatir dengan si emak, Lucas yang kini ingin menjadi pahlawan berniat untuk mencari si emak. Sementara Guzman dan Angela diminta untuk segera pergi ke ruang kemudi. Kemudian scene beralih pada seorang teknisi mesin bernama Brody. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué haces? Untung saja Brody masih bisa melakukan perlawanan. ¡Vamos! ¡Vamos! Setibanya di ruang kemudi, Guzman meminta Ortega untuk segera melakukan panggilan darurat guna meminta bantuan. Sementara itu, Richard yang sedang melakukan pengecekan langsung membuka kiriman video yang telah selesai diperbaiki. ¿Qué es esto? De las narices. Pues ido creciendo dentro de la niña todos estos años. Naked. Rupanya saat Angela bersembunyi di loteng apartemen, Angela sempat dijadikan inang parasit oleh sosok yang diduga sebagai pasien Jero. Setelah melihat rekaman tersebut, Richard meminta timnya untuk bersiap guna mencari Angela. Terlebih ia yakin parasit yang ada dalam tubuh Angela bisa berguna untuk membuat serum penawar. Di sisi lain, Lucas merasa lega saat dirinya berhasil menemukan Maria. Setelah lolos dari kawanan zombie, di saat itu pula Richard meminta Lucas untuk memberitahukan keberadaan Angela. Beberapa saat kemudian, mereka pun kaget saat Richard datang bersama beberapa pasukannya. Lantas Richard berkata, jika di dalam tubuh Angela terdapat sebuah parasit yang dipindahkan oleh seorang pasien Jero di apartemen. Richard pun meminta Guzman dan yang lainnya untuk membantu, karena ia yakin parasit itu bisa menjadi kunci pembuatan obat penawar. Mendengar hal itu, mau tak mau Guzman dan yang lainnya harus membiarkan Angela diringkus oleh Richard. ¡Rápido! Se acaba el tiempo. Doctor. Saat akan melakukan pembedahan, si dokter meminta Ginar untuk mengambilkan handuk di WC. ¡Vedla! ¡Que no escape! Saat Angela berhasil kabur, di saat itu pula dokter Ginar yang tergigit harus dihabisi.
Saat komplotan Richard pergi, Nick diminta untuk menunggu di ruang kemudi guna memantau Angela lewat CCTV. Sementara Guzman dan Lucas akan pergi mencari senjata. Di tengah pelarian Angela, Nick yang lebih memihak pada Angela berusaha memperingatkannya lewat radio, di mana sebentar lagi pasukan Richard akan berdatangan. Mendengar hal itu, Angela yang mempunyai ide langsung pergi ke dapur, di mana ia berniat menggunakan zombie saprol untuk melawan kelompok Richard. Di tengah kekacauan, Angela meyakinkan Richard jika dirinya bersih dari parasit. Dan untuk pembuktian, Angela langsung menggigit Richard dan memintanya untuk melakukan pengecekan. Desarmado. Váyase a su casa. Beberapa saat kemudian, Jajen pun curiga saat melihat Richard yang seperti terkena gigitan rabies. Setibanya di lab, Richard langsung menganalisis darahnya yang sempat digigit oleh Angela. Namun setelah melakukan pengecekan, ternyata hasilnya negatif. Benar saja jika Angela memang tidak terinfeksi. Lantas, di manakah parasit itu bersemayam? Beberapa saat kemudian, Richard berkata pada Guzman jika Angela terbukti bersih dari infeksi. Ia pun merasa jika parasit itu sudah berpindah pada seseorang. Lantas, Angela pun baru ingat jika dirinya telah memindahkan parasit itu pada Guzman ketika di apartemen. Lantas ketika Guzman berdebat dengan Angela, di saat itu pula Richard yang sudah menyerah dengan penelitiannya memilih untuk mengaktifkan sistem penghancuran otomatis. Namun sungguh suwe, Angela yang lengah malah terjatuh ke dalam gudang penyimpanan barang, hingga ia pun dikurung di tempat tersebut. Selang beberapa saat, Angela pun panik saat mendapati ruangan yang dipenuhi dengan kandang monyet. Melihat kawanan monyet berdatangan, Angela yang panik berusaha ngabret seedan-edannya. Di sisi lain, Nick dan Lucas berusaha pergi ke ruang mesin untuk mengaktifkan sekoci. ¡Vamos! Setibanya di ruang mesin, mereka pun panik saat sistem kapal sudah tak bisa dikendalikan. Daeta si gogoy, Nick yang kena mental malah menyaksikan Lucas di mukbang. Di sisi lain, Richard yang akan pergi terlihat membawa perahu karet darurat. Di saat itu pula, Nick pun menanyakan keberadaan Angela. Podemos salir. Todavía tenemos tiempo. Setelah bertemu dengan Angela, Nick pun mengajaknya untuk kabur menggunakan perahu darurat. Tapi tiba-tiba, sungguh tanpa diduga jika sedari tadi Guzman bersembunyi di tempat tersebut. Setelah menggaplok Nick, Guzman berkata jika dirinya berniat mengembalikan parasit yang ada pada tubuhnya.
Untung saja Nick masih sempat menyelamatkan Angela. Dirasa ini kesempatan, mereka pun bergegas untuk kabur. Di tengah ketegangan, Nick langsung menurunkan perahu darurat. Tepat pada waktunya, mereka pun berhasil kabur sebelum kapal itu meledak dengan dahsyat. Akan tetapi, sesuatu telah terjadi di kedalaman air. My God! Parasit hoki yang keluar dari tubuh Guzman kini dimangsa oleh ikan barakuda. Lantas apakah wabah ini akan terus berlanjut? Peduli bagong, karena film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang cukup mengerikan bukan? Tak perlu dijelaskan karena sudah jelas. IMDb untuk film ini adalah 5,3 dan menurut Sekalian cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film REC 4 Apokalips 2014. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekalian. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.